Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 8, Sekolah Menengah Pertama, halaman 102 sampai dengan 106, Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe, dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 102, pada bagian K rajin berlatih. Petunjuknya adalah, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, dilaksanakan di lapangan. Yang kedua, berjumlah 2 rakaat. Yang ketiga, berjumlah 4 rakaat. Yang keempat, melakukan ruku 4 kali. Dan yang kelima, membaca takbir 4 kali. Pernyataan yang berhubungan dengan salat gerhana terdapat pada nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 2, 4, dan 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, 1, 2, dan 4. Yaitu dilakukan di lapangan, berjumlah 2 rakaat dan melakukan ruku 4 kali. Soal nomor 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu malam sekitar pukul 21.00, ayah mengajak Arman ke masjid. Sesampainya di masjid, sudah banyak jamaah yang berkumpul. Sejenak kemudian imam sholat mengajak jamaah untuk membentuk barisan sholat. Sholat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Di tiap 1 rakaat ada 2 kali ruku yang dikerjakan. Sholat yang dilakukan pada ilustrasi tersebut adalah sholat titik-titik. Pilihannya A, khusuf, B, kusuf, C, istisqa, dan D, jenazah. Maka jawabannya adalah A, yaitu khusuf. Khusuf itu artinya sholat untuk gerhana bulan. Selanjutnya soal nomor 3. Pada ilustrasi berikut. Pada suatu hari, Siti ikut orang tuanya pergi ke lapangan dengan membawa perlengkapan sholat. Sesampainya di lapangan, Andi segera duduk membentuk barisan. Sesaat kemudian diselenggarakan sholat berjamaah 2 rakaat. Setelah selesai, khotib naik mimbar membacakan khutbah. Pada khutbah pertama, khotib membaca istighfar sebanyak 9 kali, sementara pada khutbah kedua membaca istighfar 7 kali. Di antara khutbah, tampak khotib membacakan doa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa khusus yang dibacakan oleh khotib pada ilustrasi tersebut adalah doa untuk memohon titik-titik. Pilihannya A, rezeki yang halal dan melimpah, B, keselamatan dunia akhirat, C, diterima amal ibadahnya, dan D, diturunkan hujan. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu diturunkannya hujan. Ini adalah salat istisqa. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Yang kedua, berpuasa pada waktu pelaksanaan sholat. Yang ketiga, memperbanyak bacaan istighfar. Yang keempat, salat sunnah tahiyat masjid. Dan yang kelima, salat duha 2 rakaat. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan di sekitar pelaksanaan salat istisqa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 2, 4, dan 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3, yaitu berpuasa selama 4 hari berturut-turut, berpuasa pada waktu pelaksanaan sholat, dan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Soal nomor 5. Perhatikan narasi berikut. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menghitung waktu terjadinya gerhana bulan dengan tepat. Manusia juga dapat memprediksi waktu turunnya hujan.
Kemampuan ini bisa menyebabkan menurunnya kekhusyukan ibadah yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang dilakukan agar penurunan tersebut tidak terjadi adalah titik-titik. Pilihannya A. Menyadari bahwa kejadian gerhana dan bulan adalah kekuasaan Allah. Yang B. Memperbanyak bacaan ayat Al-Quran yang dibaca pada waktu sholat. C. Memperbanyak bacaan istighfar selama pelaksanaan sholat. Dan D. Banyak mengingat dosa yang pernah dilakukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu menyadari bahwa kejadian gerhana dan hujan adalah kekuasaan Allah. Soal nomor 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu hari ketika Andi mengikuti sholat jenazah, ada tetangganya yang meninggal dunia. Pada mulanya sholat berjalan lancar namun sampai takbir yang ketiga, Andi lupa bacaan yang harus dibaca. Bacaan yang seharusnya dibaca Andi adalah titik-titik. Pilihannya A. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang B. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang C. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi pada takbir yang ketiga itu yang dibaca adalah yang B, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan yang sebelah kiri adalah sholat. Di situ ada yang pertama kusufain, yang kedua istisqa, dan yang ketiga jenazah. Terus keterangannya yang A 4 kali takbir, B 4 kali ruku, dan C 2 rakaat. Pasangan yang tepat pada tabel berikut adalah titik-titik. Pilihannya A 1A, 2B, dan 3C. Yang B 1B, 2C, dan 3A. Yang C 1B, 2A, dan 3C. Yang D 1C, 2A, dan 3B. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 1B, berarti kusufain itu 4 kali ruku. 2C berarti istisqa adalah 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah 3A, yaitu sholat jenazah 4 kali takbir. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Keluarga Pak Anton sedang berduka. Pak Anton dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 dan meninggal dunia. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, proses perawatan jenazah dilakukan oleh petugas yang berwenang. Jenazah juga harus segera dimakamkan, karena itulah jenazah Bu Anton segera dibawa ke pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, peti jenazah dikeluarkan dari ambulan. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, tampak ada seorang petugas yang menyolatkan jenazah Bu Anton. Keluarga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Pandangan yang tepat terhadap kejadian tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Keluarga berdosa karena tidak menyolatkan jenazah Bu Anton. B. Salat jenazah tidak sah karena hanya dilakukan oleh 1 orang saja. B. Kewajiban salat jenazah ditunaikan meskipun dilakukan 1 orang. Dan D. Semua orang Islam berdosa karena jenazah disalati 1 orang saja. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, bahwa kewajiban salat jenazah ditunaikan meskipun dilakukan 1 orang saja. Soal nomor 9. Perhatikan narasi berikut. Dalam setiap pelaksanaan ibadah ada rukun ibadah yang harus dijalankan secara tertib. Jika rukun ini ditinggalkan, maka ibadah tidak sah. Demikian juga apabila tidak dilaksanakan dengan tertib dan berurutan, ibadah yang dilakukan juga dinilai tidak sah. Nilai yang dipelajari pada narasi tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Rendah hati, B. Penuh harap, C. Peduli, dan D. Disiplin. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu disiplin. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama menganjurkan agar tabah dan bersabar. Yang kedua mendoakan agar jenazah mendapat ampunan. Yang ketiga menganjurkan agar jangan terlalu banyak menangis. Yang keempat mendoakan agar musibah yang terjadi berganti menjadi kebaikan. Dan yang kelima menganjurkan agar segera berpikir ke depan dan melupakan almarhum. Pada waktu takziah, ungkapan yang dapat disampaikan untuk menghibur hati keluarga yang berduka terdapat pada nomor. Pilihannya adalah A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, dan D 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang A 1, 2, dan 4, yaitu menganjurkan agar tabah dan bersabar.
kemudian mendoakan agar jenazah mendapat ampunan, dan yang keempatnya adalah mendoakan agar musibah yang terjadi berganti menjadi kebaikan. Selanjutnya pada bagian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan salat gerhana? Jelaskan cara pelaksanaannya. Maka jawabannya, salat gerhana adalah salat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut salat khusuf. Sedangkan salat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut dengan salat khusuf. Pelaksanaannya untuk salat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yaitu membaca takbir 9 sambil mengangkat tangan. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, bacaan surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan ayat atau surah Al-Quran. Bacaan Al-Fatihah dan ayat atau surah dalam Al-Quran itu dibaca dengan nyaring, baik dalam salat khusuf maupun juga dalam salat khusuf. Yang kelima, ruku. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat atau surah dalam Al-Quran. Yang ketujuh, ruku kedua. Yang kedelapan, i'tidal. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang kesepuluh, berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Yang ke-11 diakhiri dengan salam. Dan yang ke-12, setelah salat selesai disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Selanjutnya soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan salat istisqa? Jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Maka jawabannya, salat istisqa adalah salat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat istisqa dilakukan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Pelaksanaannya, setelah jamaah sampai di lapangan, imam sholat menyeru jamaah untuk memulai sholat. Biasanya imam menyeru dengan bacaan as-sholatu jami'ah. Imam mengimami sholat 2 rakaat seperti biasa, sesuai dengan rukun dan sunnah sholat pada umumnya. Setelah sholat selesai dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah sholat istisqa disunahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadat, sholawat, nasihat, khususnya ajakan agar bertaubat, kemudian berdoa meminta hujan diturunkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan salat jenazah? Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Salat jenazah adalah salah satu jenis salat untuk jenazah muslim. Pelaksanaannya, yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, yang keenam mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, dan yang ketujuh membaca doa setelah takbir keempat, serta yang kedelapan diakhiri dengan salam. Selanjutnya soal yang keempat, sebutkan 5 manfaat salat jenazah dan kegiatan takziah. Jawabannya, yang pertama menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, keluarga yang berduka akan mendapatkan kekuatan spiritual. Yang ketiga, membantu keluarga yang berduka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, menguatkan hati yang sedang berduka. Dan yang kelima, mengurangi beban yang berduka. Selanjutnya soal nomor 5, perhatikan ilustrasi berikut.
Musim kemarau tahun ini dirasakan lebih panjang oleh masyarakat. Air mulai sulit didapatkan, lahan pertanian terancam gagal panen karena kekurangan air. Dalam situasi yang sulit ini ada kabar menggembirakan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG memprediksi hujan akan turun dalam 2 hari ke depan. Dalam situasi seperti ini, apakah salat istisqa diperlukan? Jawabannya, tetap diperlukan. Karena salat istisqa adalah sunnah Nabi dan dapat meningkatkan iman kepada Allah dengan selalu penuh harap. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video pembahasan untuk PAI kelas 8. Halaman 102-106. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.